Nah, jenengan sampai di situ punya istilah pengalaman atau mungkin prestasi yang bisa diceritakan nggak Mas waktu di Bantarsari? Langka, Nah, langka. jangan ditiru. Jenengnya siapa Mas? Jenenge sapa nyong takon. Oke, live ya. Jawab lo. Jenenge siapa Mas? Oh, jare ngepak jare. Hah? Oke. Itu serius. Jenengan siapa? Nama. Batuk lho. Ora dolanan iki, serius iki. Mas, Wawan. Wawan. Oh, Wawan. Nama panjangnya? Wah. Iki podcast main Mas ngluwi Deddy Kombuser karo Helmi Yahya. Jadi kudu serius. Iki sing nonton ngesuk. Ya kang sing nonton ngesuk ya. Bocah TK. Terus Mas, namanya siapa Mas? Ari S. S-nya siapa Mas? Suwawan. Ya Mas, yang harus takon. Jenengan siki posisinya apa Mas? Posisinya jagong. Ya maksudnya pegawai struktural apa fungsional? Fungsional. Fungsional. Berarti penyuluh ya Mas? Penyuluh. Penyuluh apa Mas? Penyuluh THR TPP. Ya penyuluh apa maksudnya? Penyuluh pertanian, perikanan, apa peternakan, Jor? Aku nangis oleh orang. Boleh Mas, sama pelukan boleh. Tapi lebih social distance. Pertanian. Oke. Wilayahnya binaannya Mas? Tritih Kulon. Tritih Kulon. Wis suwe Mas? Wis. Pirang tahun? Hitung cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak tamu. 4 tahun. 4 tahun. Anak apa ya? Berarti mlebu tahun pira? Tahun berapa? 2016. 2016. Oplak. Maksudnya kowe dadi penyuluh kowe pirang tahun? 2008. 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Berarti wis ono 10 tahunan ono ya, Mas? Ya anak. Pertama jenengan asli ndi sih? Asli gunung. Gunung Simping, Gunung Ngarang. Gunung Ungaran. Meneng ada Gunung Tugel wae. Kok bisa ceritane mlebu wilayah Cilacap ki piye, Mas? Ya karena Golek penakane. udah berkeluarga, Mas? Sampun. Udah. Kira Mas istrine anaknya. Aku mau pengen apik banget dulu. Anaknya piro, Mas? Anak loro. Siki wilayah binaane ngendi, Mas? Isih padha wae. Padha wae. Oh, nek dhisik ning kae ning gunung. Wis tau ning Sumawana apa urung? Oh. Anak muni urung. Sumawana itu Ungaran ya? Aku ngarang. Ora biasane wong takon. Sumono ki ndi? Semarang. Semarang ndi? Ungaran. Aku ora ngerti Ungaran. Ngerti Mbarawo? Ora ngerti. Lah Bandungan ngerti? Ngerti. Oh pakeane. Berarti kok dolane Bandungan. Iki kayak pada bayangane ya Selarang karo Gang Sadar ya. Uteknya. Oke Mas lanjut. Set Mas kene arep takon. Jenengan biyen pertama kali penugasan berarti nang Sumawana. Sumawana nang Balai Penyuluhan juga Mas. Iya nih Sumatera semua. Terus pindah Cilacap tahun 2012. 2012 langsung nang Lebeng. Bantarsari. Lobong. Oke, lah siki pindah maring Cilacap Utara. Wilayah-wilayahane binaane Cilacap Utara ngendi? Tritih Kulon. Oh dhisik ning Bantarsari sik. Bantarsari ning Bulaksari. Mas bilang Bulaksari gue keadaan geografisnya kepriye Mas emang biyen pertama tekan. Bulaksari Bantarsari Cilacap apa ya Mas? Iya. Ya. Bulaksari. Bantarsari secara umum sudah menghasilkan sawah. Berapa hektar Mas kurang lebih? Sekitar 512 Bulaksari ini. Kapoktan jumlahnya lumayan. Kabupaten ya per desa siji. Per desa satu. Kelompoknya antara kurang lebih. Berarti jangan di Bantarsari berapa tahun? Punya pengalaman cerita merong tahun. berarti jenengan kan
istilahnya transisi dari Sumowono ke Bantarsari. Karakter orang berbeda, wilayah berbeda ya kan, situasi berbeda, Iya. jangan pindah. Ada pengalaman atau mungkin Wawancara apa kok dari kombuser show. Ayo. Ya wes, isen. Terus akeh bahasa budaya. nek nang Sumowono emang priyo wonge, Mas? Ayo orang apa? Apa ya? Karuan. Tadi sini berbeda lah nang Bantarsari. Emang ngomong apa? Langkah sing Sunda, enggak ada yang Sunda. Langka. Langkah. Langka. Pengalaman tempat tangan-tangan apa Mas? Plonga-plongo, selingak-selinguk, ngalor ngidul, ngisor dhuwur ndeleng iki. Jalannya rusak. Apa jalan rusak? Nampak apa Mas? Bisa perjalanan naik mangkat? Motoran. Lumayan jenengan nanti sih Cilacap. Cilacap. Lajon. Lajon berapa menit? Paling cepet telung rapat. Paling suwe karo tengah jam. Pegawai, asli pegawai. Gebyen. Tunggu masih panjang cerita. Nah, pas jenengan sampai Bantarsari berapa tadi perjalanan kurang lebih 1 jam atau 1 setengah. jam. Setiap hari laju. Yap. Mangkat jam piro Mas? Wirasi. Biasanya nek rahasia. Mangkate awan. Baline Mas? Bali Rahasia. tekan omah jam 4. Oh, keton sore, tapi aslinya mangkat jam 1 kan orang ngerti. Ya sebenarnya kalau tanggalnya yang mulai gasik kayak gitu loh. Nah, waktu penempatan angkatan jenengan otomatis mengendal berapa wilayah Mas Bulak-Sari? Siji tok. Siji tok. Karena orang baru satu tok. Dari sisi pertanian keunggulannya nangkan apa Mas? Sawah. Sawah. Potensialnya sawah. Bisa produksi berapa ton Mas? Ya antara menurut statistik ya kita antara 67 ton. Kilo apa ton? ton. Kilo mau matang telung minggu. Penting lah. Permasalahan nek menjurut pengalaman anak-anak. Mungkin dari SDM apa geografis ya Hampir sama untuk setiap wilayah. Untuk petani sawah itu kepemilikan satu, yang kedua masalah petani sendiri sekarang umurnya sudah dibilang uzur, jadi Wah, udah ya. banyak sekali yang umurnya hampir 50 ke atas, sedangkan para pemudanya lebih senang atau bukan lebih senang, mungkin lebih cenderung ke pekerjaan lain ya. lebih jadi tidak dari segi ekonomi petani ini apa sih? Berarti ini apa? Jadi orang sing jadi merantau dari supir taksi, berarti ini wayah tandur Bali, tandur Lampung mangkat mani anak, Awan. dan terus Bali. Jadi istilah sing nggo sambian kuwi petanine apa senene ya? Karena punya sawah otomatis ngurmat sawah Oh. yang di rumah ibu nih. Nah, Mas, yang bicara masalah kepemilikan mau, emang rata-rata itu enggak bicara global ya, maksud bicara wilayah Bulak-Sari, Bantarsari itu emang kepemilikannya Rata-rata antara 0,1 sampai 0,25. Kemudian, siki mungkin di waris ya selesai jurnal dari kaplingan. berarti mau Tinggal itu masuk daerah hijau apa enggak? oh, maksudnya daerah hijau ya Mas? Daerah hijau urusannya karo tanah sih. Oh iya. Iya. Terus SDM jelas lah ya, itu SDM terus lahan itu adalah masalah pertanian atau pangan secara umum memang yang memang perlu kita kritisi dan menjadi permasalahan dari dulu. Nah, jenengan sampai di situ punya istilah pengalaman atau mungkin prestasi yang bisa diceritakan nggak Mas waktu di Bantarsari? Langka. Langka. Jangan ditiru. Dia itu sebenarnya orangnya pintar merendah, suka merendah, padahal udah rendah. Pendeknya mah dhuwur entaranya. Ya enggak, yang jelas saya tertarik sama jenengan adaptasinya waktu dari Sumowono ke Bantarsari. Nah, itu sing menarik. Jadi Kenapa saya pindah? Satu, yang kedua golek penakan. Ternyata ada pertimbangan sing wah ini jeneng rahasia. baru kali ini guys, Jadi, baru kali ini guys dia mengungkapkan guys. tahu dua antara kita B. Emang pertimbangannya apa Mas?
keluarga Cilacap. Oh, keluarga asli sini. Asli Cilacap. Oh, terus Ya seperti itu. Jadi kalau secara pendapatan lebih banyak di asal, tapi karena katanya dengan keluarganya atau katanya orang main. iya. Itu demi Iya. kepentingan keluarga juga ya, maksudnya jenengan sing ngalahi sebenarnya. Iya. Gue Mbak Siti cari ngalahi mantan TV. Oh, diupload ya? Ya udah. Terus jenengan ke sana langsung ke lapangan atau memang jenengan istilahnya survei lokasi ya gitu. Sing jelas di sana ada bapak koordinator Oh, yang iya. awal-awal tuh nganter ke kelompok-kelompok. Jadi itu sebagai perkenalan. Oke, orang yang lumayan berperan waktu itu. Iya. Bapak Sutrisno Injun. Jenengan dikasih tahu kelompok-kelompoknya, Iya. wilayah batasnya sekian gitu. Terus tanggapan wilayah sendiri ya dari sisi kelompok atau orang-orangnya sendiri akhirnya memang welcome atau gimana? Atau ada jurus pendekatan sendiri dari jenengan? Welcome Welcome ya, karena Welcome. memang mereka dekat dengan kita ya. Iya. sama- Gelem lah gelem karena pekerjaan. Oh ya. Iya. Gelem karena gelem kuwi sing jeneng kelompok atau petani kita itu memang harus dekat dengan penyu. Iya. Kunci. Iya. Terus jenengan selama di situ sampai berjalannya waktu jenengan pindah ke Cilacap. Iya. Pindah ke Cilacap Iya. langsung waktu itu sempat ditarik ke dinas ya. Iya. Tapi nggak lama terus pindah ke lapangan lagi. Jenengan Iya. sekarang posisi di Cilacap Utara. Oke, Dengan dengan Kritik Kulon. koordinatornya Bapak Waluyo. Pak Waluyo. Sudah 3 kali. Pak Bardi, Oh, Pak Haryo, sekarang Pak Waluyo. lama berarti ya. Jenengan lokasi wilayah Filipina. Masih Kritik Kulon. Nah, oke. Masih dipercaya. Tritik Kulon itu Cilacap Utara ya berarti. Mm-hmm. Apa udah jeruk lagi? Utara. Utara. Kalau utara itu maksudnya pengembangan potensi unggulan Mas. Dari sisi pertanian menurut jenengan sebagai Anggar jawaban ini. Jadi ini kan Jepang dia belangko jadi lo berunyong. Isi masalah piye? Audut kuwi takon angel banget. Ya, wis, apa? Sebenarnya enggak jadi di Kritik Kulon untuk sawah banyak juga. kurang lebih luasan. Lebih antara sebelum ada ini ya kurang lebih antara 100 hektar kurang lebih. Itu bagi ada yang sawah sing setengah irigasi taktis, ada yang tanda hujan. Nah potensi ini jangan juga sawah ada, ternak baik Lumayan. ternak besar kecil, nah sapi, ayam, Hah? kambing Hmm. ada. Kalau perikanan bukan di main kita, domainnya Mas Ardi, saya kurang begitu ngerti. Sebenarnya pun juga kalau ini semua menjadi kekarapan saya, memang untuk perubahan itu sulit. Kalau peningkatan kesejahteraan, petani harus punya berpikir terbuka. Mau terbuka. Hmm. Terbuka dalam arti Mau menerima masukan dari luar, satu. Yang kedua informasi terbaru, update. ya harus update. Kalau informasi dari luar itu maksudnya dari penyuluh atau maksudnya gimana Mas? Zaman sekarang banyak sekali. Oh, informasi. Iya. Maksudnya referensi. Iya, banyak sekali. Nah, yang saya harapkan ini ada beberapa petani yang sudah agak mengubah pola pikir petaninya yang tadinya cuma sawah. Sekarang sudah ke horti. Oh, Sudah nandur semangka, sudah nandur timun. hah? Dan Mbak Es siapa kapan? Aku ndeleng jenengan Mbak Es. Ki lagi podcast ki. Nah, itu. Kondisi. Khusus untuk Kritik Kulon ada beberapa satu orang, hampir mungkin menuju ke sebelah dari harapan saya. Nah, ada satu spot sendiri yang nantinya menjadi kawasan semangka. Kayak kemarin di setelah Sadon di Jalan Albisu sudah agak luas semangka. Itu ada petani dari daerah Pulau Manis yang ekspansi ke situ. Karena memang Itu dulunya sawah itu.
sawah murni padi maksudnya. Jadi pola tanamnya kan sawah, padi-padi palawija. Palawija secara ekonomi mungkin agak menguntungkan kacang hijau. Tapi lebih bagus lagi kalau dia ke horti semangka. Selama ini semangka agak menguntungkan. Iya. Nah, itu memang kenapa Mas alasannya latar belakangannya jenengan itu pengen membuat pola seperti itu, pola tanamnya maksudnya. Atau mungkin ingin membuat kawasan khusus. Nah, kalau penyuluh biasanya kan ada semacam identifikasi wilayah. Nah, identifikasi wilayah itu biasanya sawah. Pada musim hujan sawah bisa buang air apa enggak? Nah, dasar itu sawah palawija. Palawija berarti banyune semandan angel. Nah, semandan angel bicarane kan kayak mengikuti musim ya maksudnya. Iya. Kalau sawah pas mangsa udan tanduri semangka ya ajur. Tanduri lombok ajur. Tanduri tomat timun ajur. Ilmu gue bro. Oke. Berarti jenengan Banyak senior saya. iya pasti. Jenengan kan suka merendah, wis rendah tapi suka merendah itu lo profil. Ya dulu tentara. Kancane nyong Bima ora dhuwur. Ora katut. Mlebur. Oke, next pertanyaan. Oke, jenengan berarti secara teknis cita-cita karo targetin jenengan kuwi wis udah berapa persen Mas tercapai? Dalam arti jenengan kan kepinginnya kayak gue wis kecapai Mas? Belum, karena Permasalahannya apa Mas? ya ini mau SDM, sisi SDM, yang keluar modal. Memang untuk hortikultura modal awal tinggi. Satu, yang kedua tadi Emang modal awalnya maksudnya apa sih? Modalnya apa sih? modal awal ya uang jelas, terus pengetahuan, itu jelas. Nah, untuk Lombok orang ilmu berat. Di Cilacap Banyak kebanyakan yang gitu. Ini kemarin yang biasa nanam sayur, nanam timun, dia anggap gagal rugi. Kenapa Mas? Ini apa sih jadi ya? Gagal panen apa ya? Karena udan baik, kan diperkirakan udah nggak hujan. Wah, tabrakan Mas, karena untuk pengembangan wilayah penataan kota itu ciri-ciri mungkin sawah akan sedikit jadi saya kurang tahu juga informasinya. Penataan kota itu ya itu memang menjadi permasalahan yang sebenarnya nggak bisa dianggap remeh terkait alih fungsi lahan itu. Jelas. Kita tahu sendiri Luas lahan berbanding lurus dengan produksi. Luas lahan di mana ya nggak tahu, memang mungkin dari sisi aturan sudah dibikin, cuma pelaksanaan teknisnya yang kita selama ini masih buntu dan maksudnya masih sama kayak sebelum ada aturannya gitu. Sebenarnya Mas, SDM kita itu seperti apa sih? Maksudnya SDM dari sisi petani itu apakah mereka update enggak? Oh ya, jadi sekarang ada program dari pemerintah yang namanya pemuda ya, Karang Taruna itu Remaja Islam Masjid, Ketua RT, Werika ya. Program pemerintah yaitu pemberdayaan atau merangsang bagi pemuda untuk bawah bahasa di bawah 35 itu apa ya? Di bawah muda lah. Apa bahasanya? Kamasor ini. Itu dia anu. Kamasor itu 35 ngisor. Bagi pemuda-pemudi yang tertarik dengan pertanian itu ada program-program. Memang itu sebagai suatu langkah kebijakan pemerintah ya untuk menarik minat bakat juga regenerasi. Berarti memang sebenarnya udah ada perhatian dari pemerintah terkait permasalahan pangan yang terkait regenerasi SDM. Tinggal mungkin nanti seberapa maksimal kegiatan itu disosialisasikan atau dijalankan di lapangan. Mudah-mudahan sih semuanya membuahkan hasil. Memang soal regenerasi SDM ini memang kita tahu sendiri bahwa termasuk saya mungkin belum tentu mau. Ya, Mas. Jangan gelem Mas ngarep sawah. Gelem Nek ngene dewek sawah.
Karena sawah itu juga kalau nek saya bilang ke petani, padha wae kaya anak bojo. Nek tanduran disayang di rumah, insya Allah hasilnya juga kan bagus. Orang mungkin pada baik kalau aku sing tak sayang sayang. Sukun dalu. Oke. Ya oke, sementara itu apa ya Mas? Bapak bahas apa ya? Iki wae sih. Sementara itu mungkin kita nanti suatu saat Disambung sesi berikutnya ada budidaya anggur. nice budidaya anggur, tungguin aja. Sumbernya beda mana? Ya coba iku kalau mereka sing nandur kok. Akeh siliane sing apik. Nyong ngerti, ki asline main. Cuma liane luwih main. Nek nyong luwih main, mau ngene ngene. Malah curhat, Bos. Ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.